Perkenalkan, nama saya Krisna Saputra, NIM 2210417675. Saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Apa sebenarnya tujuan pesaing itu sendiri? Jawabannya, adanya pesaing akan semakin menghidupkan kembali perusahaan kita, sebab dengan adanya pesaing, perusahaan akan lebih terdorong untuk melakukan inovasi-inovasi baru, meningkatkan pelayanan sebagai acuan untuk belajar, serta meningkatkan motivasi untuk semakin ingin berkembang. Bagaimana cara kita mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pesaing? Jawabannya, perusahaan biasanya belajar kekuatan dan kelemahan dari pesaing itu melalui data sekunder, pengalaman pribadi, dan berita dari mulut ke mulut. Perusahaan juga dapat melakukan riset pemasaran kepada pelanggan, pemasok, penyalur, dan sebagainya. Selain itu, pembandingan juga penting untuk dilakukan guna mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pesaing kita. 3. Bagaimana perusahaan memiliki pesaing? Maka yang harus kita hadapi dan dihindari? Jawabannya, untuk mengidentifikasi hal tersebut, ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah pesaing itu kuat atau lemah, dekat atau jauh, dan baik atau buruk. 1. Pesaing yang kuat akan atau lemah dapat diketahui melalui analisis nilai pelanggan. Analisis ini dilakukan untuk penentu manfaat pada apa keriuhan nilai pelanggan, saran dan cara mereka membantu peringkat nilai relatif berbagai tawaran pelamar. 2. Pesaing dekat atau jauh sampai dilihat dari kesenyapannya dengan perusahaan kita. Semakin perusahaan itu memiliki banyak, sedangkan perusahaan kita berarti dapat dikatakan bahwa ia adalah pesaing dekat, dan semakin jauh kesenyapannya dengan perusahaan kita dapat disebut bahwa ia adalah pesaing jauh perusahaan kita. 3. Pesaing baik atau buruk. Pesaing baik bersaing sesuai dengan aturan pasar, sedangkan pelanggan buruk bersaing dengan tidak mengikuti aturan pasar. 4. Lalu bagaimana kita tahu bahwa perusahaan tersebut adalah pesaing kita? Jawabannya adalah terdapat 3 langkah buat mengetahui perusahaan tersebut. Adalah pesaing kita yang pertama, mengidentifikasi pesaing perusahaan kedua, menilai tujuan strategis, kekuatan dan kelemahan dari pesaing, dan yang terakhir, memilih pesaing yang akan kita lawan atau kita hindari. 5. Biasanya masing-masing pasar yaitu akan ada strategisnya. Bagaimana cara kita mengidentifikasi strategis dari pasar tersebut? Jawabannya adalah
Pertama, kita harus mengetahui dan mengenal produk dan juga dengan penawaran oleh pesaing. Kedua, melihat seberapa pasar yang dikuasai oleh pesaing. Ketiga, mengidentifikasi antara peluang dan ancaman dari perkembangan pasar atau pesaing. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan pesaing. Baik, itu hasil presentasi saya mata kuliah manajemen pemasaran tentang wawancara di bidang pemasaran. Saya ucapkan terima kasih.